Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifar Alfatan dengan NIM 1822484 dan pada video kali ini saya akan menunjukkan website portofolio yang sudah saya buat dan bagaimana cara saya mendeploy supaya bisa diakses secara live dan bagaimana setiap perubahan kode yang saya push ke GitHub akan otomatis langsung kelihatan di websitenya. Oke, pertama kita akan lihat dulu dari websitenya. Nah, di websitenya ini ada kayak title page-nya lah, kayak title page yang isi nama saya dan juga singkat banget tentang saya itu siapa dan juga beberapa key points di sebelah sini gitu. Nah, lanjut ke about. Nah, ini about ini lebih detail ke deskripsi saya, yaitu misalnya saya adalah seorang mahasiswa STI di Institut Teknologi Bandung dengan strong interest in data, machine learning, computer vision, cybersec, dan lain-lain gitu. Dan juga ada lanjut di skills, yaitu misalnya ada fokus area yang saya lagi minatin, tools and technologies yang pernah saya pakai, dan juga professional strength yang merupakan non-technical skill gitu. Nah, selanjutnya ada di experience. Nah, ini misalnya ada beberapa experience dari kepanitiaan ataupun organisasi yang pernah saya ikutin gitu. Nah, selanjutnya ada project yang misalnya saya lagi bikin World Cup Predictor, terus juga ada anti-spoofing face model, dan juga sekarang ini adalah professional portfolio website gitu. Nah, selanjutnya ada di education yang merupakan kayak track record aja aku pernah sekolah di mana dan sekarang lagi kuliah di mana gitu. Dan ini cuma paling jauh sampai SMA dan SMP SD nggak aku masukin. Nah, selanjutnya ada kontak juga di mana ini kalau dipencet langsung ke link yang berhubungan gitu. Nah, itu saja dari webnya. Nah, kita lanjut ke repositorinya aja. Nah, kalau dilihat di repositorinya, strukturnya cukup simpel. Yang pertama ada index.html untuk halaman utamanya, style CSS untuk styling, script.js untuk interaktif kayak yang berurusan dengan interaktif lah, dan juga cv.pdf untuk orang mau misalnya mau download gitu atau mau lihat CV-nya aja. Nah, selanjutnya yang paling penting untuk deployment ada GitHub Workflows. Nah, pipeline file ini adalah konfigurasi GitHub Actions yang untuk pipeline CI/CD yang aku pakai gitu. Nah, kita lihat aja isinya. Yang pertama tuh di paling atas tuh ada trigger yang arti dia tuh kalau on push dia bakal on push misalnya on push main gitu. Itu trigger awalnya. Artinya setiap kali saya push ke branch main, pipeline ini akan jalan gitu. Lalu ada bagian permissions, ini kasih izin ke GitHub Actions untuk nulis ke GitHub Pages. Dan di bagian jobs-nya ada pertama checkout, ada setup, terus ada upload files atau artifacts, dan juga yang terakhir ada deploy. Nah, setiap push karena ini jadinya setiap push akan langsung otomatis jalan, misalnya ganti sesuatu akan langsung terganti juga di websitenya gitu. Nah, selanjutnya kita akan ke tab Actions. Nah, di tab Actions ini kita bisa lihat semua history pipeline yang lagi jalan. Misalnya saya buka satu, di sini kelihatan kayak steps-nya jalan satu persatu gitu, dan ini semua checklist hijau. Terus di bagian deploy-nya ini ada URL website-nya yang artinya dia tuh jalan dan berhasil di-deploy gitu. Nah, ini kalau ini adalah kayak bukti kalau misalnya prosesnya berjalan otomatis tanpa aku harus ngapa-ngapain secara manual gitu setelah push. Nah, oke. Lanjut kita coba CI/CD-nya aja. Misal kita buka di VS Code. Nah, ini misalnya ini index.html. Misal aku mau nambahin di kayak di hero page-nya tuh atau title page-nya tuh aku mau nambahin nim aku di ini misal aku nambahin di 182.24 gitu. Nah, ini kan udah aku edit. Misal aku Ctrl S dulu, aku save dulu. Terus next ke sini. Nah, ini karena aku uh, apa ya ngedit index.html, aku bisa git add.index ya git add index.html. Kalau misalnya aku banyak yang aku ganti, aku bisa git add titik aja biar lebih cepat gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita git commit dulu, dan best practice-nya kalau kita masukin message, misal aku git commit uh, apa ya, misal add name to title page. Sebenarnya ada format yang lebih bagus tapi aku agak lupa, jadi kita gini aja. Nah, habis itu kita bisa git push origin main. Nah, kalau udah kita push, oke. Nah,
balik lagi kita bisa buka tab actions. Nah, langsung muncul ini kan kayak action baru karena udah ada trigger dari yang tadi di file .yml-nya. Nah, kita tunggu aja sampai selesai dulu. Nah, oke, udah selesai. Coba kita cek di websitenya. Nah, ini udah terbukti kalau misalnya langsung ada NIM-nya ya. Nah, jadi kayak udah jelas banget alurnya, kayak saya edit kode, dan terus habis itu saya push, habis itu saya tinggal nunggu dari GitHub-nya, GitHub Actions-nya otomatis jalan dan websitenya langsung terupdate dan saya tidak perlu deploy secara manual terus-terusan sama sekali. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan apa saja yang saya lakukan di video ini ya, saya sudah membangun website portofolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, dan juga saya sudah menjelaskan mengenai repositori yang ada di GitHub serta juga GitHub Actions-nya. Setelah itu saya juga sudah eh, mendemonstrasikan perubahan yang terjadi ketika saya membuat perubahan pada code dan juga bagaimana GitHub Actions langsung langsung mendeploy tanpa saya harus ngapa-ngapain lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi.